Oke, sekarang kita masuk ke definisi himpunan terhubung. Himpunan, sebentar, saya geser dulu. Oke, himpunan terhubung. Nah, definisi himpunan connected set atau himpunan terhubung di bilangan kompleks itu seperti apa? Definisi, misalkan saya punya A, dia adalah himpunan di bilangan kompleks, gitu ya. Lalu yang pertama katanya himpunan A, himpunan A dikatakan terhubung atau connected gitu ya. Terhubung jika setiap Z0, Z1 anggota A, jadi setiap sembarang dua buah titik dapat dihubungkan oleh suatu lengkung kontinu. Nah, lengkungan kontinu itu maksudnya seperti apa? Nanti saya gambarkan. Lengkungan kontinu C yang seluruhnya termuat di A. Seluruhnya termuat di A. Oke, kita gambarkan ya. Jadi saya misalkan punya daerah, misalkan saya punya daerah bilangan kompleks seperti ini. Oke, misalkan saya daerahnya yang gampang. Gambarnya aneh banget sebentar. Oke, pakai warna apa ya? Oke, warna ini. Nah, saya punya daerah, misalkan dia bilangan kompleks. Daerahnya seperti ini. Oke, lalu di sini ada lagi daerah bilangan kompleks seperti ini. Jadi ya gabungan gitu ya. Ini berarti ini saya hapus tengahnya. Oke. Saya punya daerah. Gitulah ya. Oh, jadi bentuk hati ya udah nggak apa-apa. Ini bentuk hati gitu ya. Nah, saya gak, jadi niatin bentuk hati aja kalau gitu. Oke, saya gambarkan dulu daerahnya. Ini misalkan seperti ini. Nah, ini dia daerahnya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini disebut daerah terhubung. Kenapa demikian? Gitu ya. Kenapa demikian? Karena kalau saya ambil sembarang titik di sini, misalkan Z0 di sini, Z1 di sini, saya bisa membuat sebuah lengkungan kontinu. Nah, gitu ya. Boleh garis juga boleh sebenarnya, garis. Jadi nanti kalau misalkan saya punya himpunan kompleks yang seperti ini, nah, nempelnya di satu titik gitu ya. Nah, ini di sini ada Z0, ini Z1, dia di sini setidaknya kita bisa menarik sebuah lengkungan yang semuanya seluruh lengkungan itu termuat di A gitu. Jadi misalkan eh, di sini ini maksud lengkungan itu seperti apa sih? Dia segmen. Kalau garis itu kan segmen garis, kalau lengkungan itu segmen lengkung. Jadi misalkan ini adalah garis, ini adalah garis. Kalau saya teruskan ini ke sini misalkan, nah ini ke sini saya teruskan gitu ya. Nah, dia seperti garis Y sama dengan AX kuadrat plus B gitu ya. Kalau di bilangan bilangan real gitu ya. Nah, ini tapi kalau lengkungan segmen dibatasi nilainya. Jadi di sini dari sini sampai sini saja. Jadi kalau kita bisa menarik sebuah lengkungan gitu ya daripada Z0 ke Z1 lengkungannya kontinu dan seluruh lengkungannya. Nah, dan seluruh lengkungan di sini dia masuk ke dalam bagian dari A ini hanya bentuk hati, dari sini lengkungannya semua bagian ke A.
bagian dari A, ketika saya bikin lengkungan lain bisa juga ya saya bikin lengkungan lain. Oke, misalkan saya bikin lengkungan lain. Oh, ini sorry saya salah. Salah. Ketika saya bikin lengkungan lain seperti ini gitu misalkan boleh-boleh saja. Jadi yang penting lengkungannya termuat di A gitu ya. Lalu si lengkungannya itu kontinu jadi dia tidak terputus gitu. Secara ilustrasi saja digambarkan sudah terlihat seperti apa lengkungan. Yang kedua itu adalah definisi himpunan terhubung. Nah sekarang himpunan definisi terhubung ya. Sekarang definisi himpunan dikatakan daerah jika daerah atau ada yang menyebutnya juga domain ya. Saya tuliskan domain. Oke, nah kenapa sih kita masih membahas ini? Jadi nanti kan kita kan membahas fungsi analitik ya. Jadi ketika kita membahas fungsi analitik itu tidak lepas daripada himpunan asal dan himpunan range-nya ya. Jadi otomatis kita harus perlu tahu sifat-sifat himpunan itu sendiri. Nah, himpunan dikatakan domain di C gitu ya. Di C di bilangan kompleks jika A adalah suatu himpunan terbuka dan terhubung. A adalah himpunan buka dan terhubung. Terhubung di C gitu ya. Oke. Jadi daerah, kalau misalkan himpunan A itu bisa kita buktikan dia ada suatu lengkungan yang kontinu dan dia adalah himpunan seluruh titik dalamnya, maka dia dikatakan daerah atau domain. Nah, sedangkan region, di sini yang ketiga, himpunan A dikatakan region gitu ya. Region jika A adalah domain dengan atau tanpa A adalah domain dengan atau tanpa titik batasnya. A adalah domain dengan atau tanpa titik batasnya. Oke, nah kenapa ada domain dengan atau tanpa titik batasnya? Jadi maksudnya seperti apa? Jadi ada namanya region terbuka, region buka gitu ya. Region terbuka itu dia berarti tanpa titik batasnya. Nah, region terbuka itu dia biasanya daerah. Nah, region tertutup itu dengan titik batasnya region tertutup. Dengan titik batas. Ini tulisan saya nggak jelas sekali ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan paham. Jadi ketika region disebut region tertutup itu artinya dia dengan titik batasnya. Ketika region terbuka dia tidak perlu dengan titik batasnya. Nah, contoh ketika saya punya himpunan A, dia sama dengan Z anggota bilangan kompleks, di mana I kurang dari modulus Z kuadrat gitu ya. Kurang dari 4. Nah ini kita bisa, kok ini 1 maksudnya. Oke, sorry. Ini 1. Nah 1 kurang dari Z kuadrat, modulus Z kuadrat kurang dari 4. Nah sekarang apakah dia suatu daerah gitu ya? Apakah A himpunan buka? Oke. Selanjutnya apakah A terhubung? Oke, sekarang kita gambarkan dulu si himpunan modulus Z kuadrat ini dia kurang dari 4.
Nah, sebenarnya ini karena misalkan modulus Z kuadrat kurang dari 4, dan karena modulus ini dia pasti, apa namanya, modulus ini dia pasti positif gitu ya, jadi kita bisa sederhanakan saja sebenarnya. Modulus Z kurang dari 2. Oke, kita gambarkan dia adalah lingkaran dengan jari-jari antara 1 dan 2, berarti seperti ini ya. Ini donat ya. Oke. Nah, si si A ini bentuknya seperti ini kalau tidak salah. Nanti kalau misalkan ada kesalahan tolong kasih tahu saya ya. Nah, ini titiknya putus-putus, sorry, titiknya putus-putus. Saya gambar ulang. Oke, saya gambar ulang. Hmm, saya gambar ulang. Seperti ini, gitu ya. Nah, dia adalah himpunan buka. Sebenarnya kalau misalkan kita gambarkan, paling gampang itu lihat kalau kita gambarkan, terus dia semuanya titiknya putus-putus di batasnya, dia adalah himpunan buka gitu ya. Kalau ingin dibuktikan dengan lingkungan silahkan, apakah himpunan buka? Iya, apakah terhubung? Juga iya. Jadi ketika kita punya dua titik sembarang di sini kita bisa membuat lingkungan. Nah, gitu ya. Gitu ya. Jadi maka A adalah daerah. Oke, nah sekarang ketika saya ganti nilainya, misalkan si A-nya itu menjadi di sininya, nah, oke, ketika saya ganti dia yang dalamnya, ketika saya ganti dalamnya tertutup, luarnya terbuka. Nah, oke, dia adalah suatu region dengan atau titik batasnya yang ini ya. Ketika B sama dengan Z anggota bilangan kompleks 1 kurang dari sama dengan Z kuadrat kurang dari 4. Oke, ini saya hapus yang atasnya. Nah, ini apa namanya? Si B ini dia adalah region. Dia walaupun dia tidak dengan titik batasnya gitu ya. Kalau misalkan kalau misalkan dia tanpa titik batasnya kan dia himpunan buka ya. Oke. Ketika dia himpunan buka maka daerah. Nah, sekarang dengan atau tanpa titik batasnya dia disebut region. Sedangkan kalau yang seluruhnya dengan titik batasnya gitu ya seperti ini titik batasnya saya bawa seperti ini, dia adalah region tertutup. Region tertutup gitu ya. Ini gambarnya adalah nah, ini B, ini C, ini A. Gitu. Region tertutup ini region dengan atau tanpa titik batasnya. Gitu. Gampang sebenarnya untuk himpunan apa namanya? Untuk himpunan terhubung ini penjelasannya tidak banyak, tapi mudah-mudahan paham arti definisi dari daerah, region tertutup dan terhubung.